salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apni Naila Kirani dengan NIM 250100051, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu anti korupsi sebagai bentuk bela negara. Ketika mendengar kata korupsi, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah seorang pejabat yang mengambil uang negara dalam jumlah besar. Padahal, korupsi bukan hanya persoalan pejabat atau pemerintah. Korupsi dapat berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nyontek saat ujian, memalsukan tanda tangan, mengambil barang yang bukan milik kita, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang lain. Perilaku seperti ini mungkin seperti sepele, tetapi jika terus dilakukan dan dianggap biasa, dapat membentuk karakter yang tidak jujur. Karena itu, budaya anti korupsi harus dibangun sejak dini. Lalu, mengapa anti korupsi disebut sebagai bentuk bela negara? Mari kita bahas bersama. Apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu, sehingga merugikan keuangan perekonomian negara. Korupsi tidak hanya berupa pencurian uang negara, bentuknya juga dapat berupa penyuapan, gratifikasi, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, hingga konflik kepentingan dalam suatu pekerjaan. Korupsi merupakan tindak yang bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Mengapa korupsi sangat berbahaya? Korupsi memberikan dampak yang sangat luas bagi bangsa dan negara. Yang pertama, korupsi menyebarkan kerugian keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, korupsi menghambat pembangunan nasional. Akibatnya, masyarakat tidak dapat menikmati pelayanan publik yang optimal. Ketiga, korupsi meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ketika anggaran pembangunan berkurang, masyarakat yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang membutuhkan bantuan. Keempat, korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Jika kepercayaan masyarakat menurun, pembangunan akan semakin sulit dilakukan. Kelima, korupsi merusak moral bangsa. Apabila masyarakat mulai menganggap ketidakjujuran sebagai sesuatu yang wajar, maka akan lahir generasi yang tidak memiliki integritas. Karena dampaknya sangat besar, korupsi sering disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Mengapa anti korupsi merupakan bentuk bela negara? Teman-teman, bela negara tidak selalu identik dengan mengangkat senjata atau menjadi anggota TNI. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab menjaga bangsa sesuai kemampuan masing-masing. Di era modern, salah satu bentuk bela negara adalah menjaga kejujuran, menaati hukum, serta menolak segala bentuk korupsi. Ketika kita menjaga integritas, tidak melakukan kecurangan, dan menggunakan amanah dengan baik, kita telah membantu menjaga kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai korupsi.
Untuk membangun budaya anti korupsi, kita perlu menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terdapat 9 nilai utama anti korupsi. Yang pertama adalah jujur, yaitu berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Yang kedua adalah peduli, yaitu memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kepentingan bersama. Ketiga adalah mandiri, tidak bergantung pada acara-acara yang tidak benar. Yang keempat adalah disiplin, yaitu menaati aturan yang berlaku. Yang kelima adalah tanggung jawab, yaitu berani mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Yang keenam adalah kerja keras, yaitu mencapai keberhasilan melalui usaha yang jujur. Ketujuh adalah sederhana, yaitu tidak hidup berlebihan. Yang kedelapan adalah berani, terutama berani mengatakan yang benar dan menolak kecurangan. Dan yang terakhir adalah adil, yaitu memperlakukan semua orang secara objektif tanpa memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Sebagai mahasiswa, mungkin kita berpikir bahwa korupsi adalah masalah pejabat, sehingga kita tidak memiliki peran. Padahal pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri. Sebagai mahasiswa, kita dapat menerapkan budaya anti korupsi dengan tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme dalam mengerjakan tugas, datang tepat waktu, menggunakan fasilitas kampus dengan baik, serta bersikap jujur dalam kegiatan akademik. Selain itu, mahasiswa juga dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya budaya anti korupsi. Semakin banyak generasi muda yang memiliki integritas, semakin kecil peluang terjadi korupsi di masa depan. Hubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap anti korupsi juga merupakan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengajarkan kita untuk memiliki kejujuran sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap hak orang lain. Sila ketiga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa dengan tidak merugikan negara. Sila keempat mengajarkan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Sila kelima menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, anti korupsi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga pengalaman nilai-nilai Pancasila. Teman-teman, korupsi merupakan salah satu tantangan besar yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemberantas korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti membiasakan hidup jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghargai hak orang lain, dan menolak segala bentuk kecurangan. Ingatlah bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan membangun karakter yang jujur dan berintegritas, kita telah ikut menjaga bangsa Indonesia dan melaksanakan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang berani berkata jujur, menolak korupsi, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.